Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dulu selaku pembimbing diklat calon kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu peserta diklat calon kepala sekolah yang saya hormati pula. Dengar ya, Mas. Suaranya tidak dengar. Tambah mati dulu depan. Nanti nggak adil saya pakai ini. Nggak apa-apa. Bu. Gak apa, jangan keras-keras. Sibuk. Kayaknya stamina-nya sudah habis. Diulangi lagi enggak? Enggak usah. Sudah 2 menit. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kesempatan yang membahagiakan ini saya berkesempatan untuk melaporkan hasil kegiatan diklat calon kepala sekolah yang telah kita laksanakan selama 3 bulan kurang lebih. Salawat salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nantikan syafaatnya besok yang rahimahnya. Mohon izin Ibu Bapak beserta Bu Nunu untuk menyampaikan kegiatan saya selama mengikuti diklat calon kepala sekolah. Kurang lebihnya sama, hanya beberapa hal nanti yang sedikit berbeda. Penasaran Bapak Ibu? Penasaran. Berikut laporannya. Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu OJT 1, kemudian IST 1, OJT 2, kemudian IST 2 yang saat ini kita laksanakan. Dalam OJT 2, peserta diklat ini akan melaksanakan kegiatan pertama RPK, rencana proyek kepemimpinan, kedua kajian manajerial, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Tujuan dari kegiatan RPK nanti untuk meningkatkan pengetahuan diri dalam hal menerapkan pembelajaran yang berbasis produk kewirausahaan, kemudian meningkatkan kompetensi kepribadian sosial kewirausahaan calon kepala sekolah, meningkatkan prestasi peserta didik, dan yang terpenting adalah ketercapaian kebahagiaan peserta didik. Berikut profil sekolah. Yang pertama, profil sekolah asal. Ini adalah sekolah di mana saya menjalankan amanah, yaitu SMK Ki Hajar Dewantara, berada di Jalan Raden Patah nomor 6, Slaung, Ponorogo, bisa dilihat. Kemudian ini adalah masih dilihat ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa Bu, lanjut aja. Enggak apa-apa. Mengejar waktu. Jangan. Dan berikut adalah sekolah magang. Ini adalah SMK Bina Karya Medika, berada di Jalan Panjaitan nomor 100E, Purwosuman, Kecamatan Ponorogo. Itulah sekolah magang saya. Kemudian terkait rencana kegiatan, rencana proyek kepemimpinan yang saya laksanakan, ini mengambil judulnya tadi di awal, mohon maaf, yaitu peningkatan pengetahuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis produk kewirausahaan. Kegiatannya yaitu in-house training yang kami laksanakan di SMK Ki Hajar Dewantara. Yang pertama persiapan. Pertama kita sosialisasi dengan unsur-unsur sekolah, yaitu WKS kurikulum yang pertama. Yang kedua adalah KTU. Kenapa hal ini membahas bagaimana nanti keterlaksanaannya, ya kapan, dan yang terpenting adalah pembiayaan. Penting Ibu Bapak Ibu, pembiayaan. Nah kemudian setelah intern kita sosialisasi, kemudian saya berkoordinasi dengan narasumber. Kebetulan saya punya cerita. Oh ya, nggak boleh curhat. Jadi senengannya curhat ya. narasumber Reshuffle. pengawas cabang
Dinas Ponorogo Bapak Mujiono SPD MPD nanti yang menjadi narasumber di kegiatan in-house training. Dan berikut 4 November kita melaksanakan in-house training di sekolahan. Kami mengundang seluruh guru karyawan. Ada yang tidak hadir Bapak Ibu, kebetulan ada 2 guru karena memang di sekolah lain. Tidak menjadi masalah. Kemudian berikut pengisian instrumen siklus 1, kemudian hasil berikut hasil kegiatan siklus 1. Nah, ini yang terpenting dari kegiatan siklus 1 kita temukan refleksinya, yaitu peningkatan kompetensi CKS ini sudah baik. Kemudian peningkatan kompetensi gurunya masih perlu ditingkatkan dari proses in-house training siklus tadi, 1 tadi ini perlu ditingkatkan. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran terhadap siswa juga perlu ditingkatkan. Pencapaian student well-being tentunya belum tampak dalam siklus 1. Nah, dalam siklus 2 ini pelaksanaan kita sama seperti siklus 1. Bedanya di sini kita sempat sempat beradu argumen tentang kegiatan di siklus 2 ini apa. Nah, ini menjadi pengalaman. Saya menentukan sendiri kenapa beradu argumennya dengan siapa, tentunya dengan komponen sekolah dan khususnya dengan mentor, yaitu Bapak Pengawas. Ya, kenapa tujuan, kemudian kembali ke judul, yaitu untuk produk kewirausahaan kan gitu. Lah, saya beda dengan Bapak Pengawasnya, tapi saya fokus pada pendirian bahwa in-house training ini nanti langsung dilaksanakan ke lapangan dengan cara kunjungan home industry langsung, biar anak-anak ini tahu proses berwirausaha itu seperti apa. Karena secara definisi, kalau nanti mendatangkan Budika ke sekolah, pertimbangan saya tidak hanya biaya, kan, tetapi wirausaha itu kan memunculkan ide-ide kreatif bagaimana di luar kita itu sebagai seorang pekerja karyawan kan gitu. Jadi kalau kita menghadirkan ke Duka ke sekolah kok saya kurang pas. Makanya kemarin terlaksanalah melalui alasan argumen ini adalah kegiatan siklus 2 pelaksanaannya, yaitu mengunjungi home industry. Di OJT 2 kemarin saya sempat mengatur bahwa di letak geografisnya di pinggiran dan bukan daerah industri Ponorogo. Ponorogo itu kota santri ya, kota reok oke. Kota sate. Kota santrinya iya, reoknya iya. Santri yang reok. Monggo antara reok. Santri yang reok. Betul. Karena saya aslinya sebenarnya Madiun, tapi kalau sampai Ponorogo sudah 10 tahun, makanya saya adaptasi apa budayanya Ponorogo itu. Udah, gak usah curhat. Langsung kembali ke ini siklus 2 pelaksanaan, yaitu mengunjungi home industry susu kedelai. Saya bawa hasil produknya masih di kulkas. Terus besok saya gelar karyakan, tapi tidak banyak Pak Tim, jadi tidak saya bagi, mohon maaf. Saya dulu Bu, ketua kelas dulu. 3 pengunjung pertama kita ya. Kemudian home industry ke handcraft, yaitu konektor hijab. Ini kebetulan saya bawa. Konektor hijab ini hasil karyanya home industrinya anak-anak. Saya pesennya khusus, jadi ini bisa jadi handcraft, bisa jadi aksesoris kayak ini. Dibagikan besok. Ini Pak, saya menumbuhkan jiwa kewirausahaan, jadi besok beli. Saya nggak bawa barang untuk dijual besok. Untuk dibagikan, mohon maaf. Mohon maaf. Itu besok. Jadi ini temanya kalau saya memaknai karena pelaksanaan di siklus 2 ini sangat berkesan. Jadi pertama kita buatkan surat permohonan untuk kunjungan ke home industry. 5 menit. Kok cepet nih Pak? Jadi home industry itu anak-anak sendiri yang jalan. Jadi guru mendampingi jika ada kesulitan karena kita sudah tingkat
SMK ya. Alhamdulillah tidak ada kesulitan, jadi yang mencari tempat-tempat yang dikunjungi itu adalah anak sendiri. Dan saya, loh dulu kok tahu, saya ceritanya aja, gimana hasilnya. Ceritanya seperti itu. Jadi ini pandemi membawa hoki. Hijab ini kan, masker kan ketika pandemi berapa tahun. Nah yang ini, jadi penjualannya lewat media sosial yang banter sampai Hong Kong sampai Taiwan. Jejaring sebenarnya, jejaring Shopee, Online, Lazada, online. ya itu. Jadi sekali pesen itu berapa CS gitu sampai kewalahan karena kan sifatnya home industry. Ya, di situ anak-anak belajar modal bahan di situ. Lanjut nanti kelamaan. Ini terakhir tas. Nah ini tas lanjut, tidak saya jelaskan lama. Yang mengisi instrumen siklus 2, kemudian refleksi hasilnya ini dari siklus 1 ke siklus 2. Otomatis setelah ada kegiatan itu sudah pelaksanaan berjalan sangat baik, peningkatan kompetensi baik, evaluasi kegiatan sangat baik, keberhasilan program RPK bagi peserta didik sangat baik, dan pencapaian student well-being-nya sangat tampak. Kenapa? Anak-anak keluar, biasanya keluar sekolah itu sambil dolan, sambil ngopi, kira-kira loh ya. Tapi hasilnya nggak dibawa. Berikut grafik hasil kegiatan siklus 2. Kemudian ini perbandingannya sebelum diadakan siklus 1, kemudian diadakan siklus 2. Saja ini hasilnya secara persentase dari siklus 1 dan siklus 2. Kemudian pelaksanaan kajian manajerial di sekolah asal, sekolah saya SMK Giajar Dewantara. Persiapan kita sosialisasi, koordinasi dengan terutama kurikulum ya, dengan staf tata usaha juga. Pelaksanaannya demikian, kita mencari kondisi nyata dengan wawancara, pengamatan, studi dokumen untuk mengaji aspek itu 8 standar, menentukan apa ini kekurangan dan kita akan berikan rekomendasi. Ikut hasilnya terlihat dari rapor itu. Kemudian kajian manajerial di sekolah magang. Saya cepatkan Bapak Ibu ini, mohon maaf. Nah, ini adalah di SMK Bina Karya Bapak Mohmuntaha SPDI ya. Jadi kita mengumpulkan data kondisi nyata dengan wawancara, pengamatan, mengkaji aspek 8 standar untuk menemukan dan menentukan tantangan dan memberikan rekomendasi. Berikut hasilnya bisa dilihat dari rapor mutu. Ini refleksinya. Nah, kegiatan yang ketiga saya cepatkan karena ini menarik. Kegiatan peningkatan kompetensi CKS di sekolah magang dilihat dari dimensi AKPK yang saya raih kemarin, yaitu dimensi kepribadian. Sempat saya bingung, saya matur bingung juga kemarin, diganti aja boleh nggak? Karena apa? Menilai kepribadian nanti sayanya gimana instrumennya. Jadi ini saya datang ke sekolah, pelaksanaan terkait AKPK terendah saya, mengkaji secara kepribadian Bapak Kepala Sekolah bagaimana. Jadi saya membuat instrumen angket kemarin, saya minta izin ke Bu Nurul jika seperti ini bagaimana. Jadi kepala sekolah, kepribadian kepala sekolah di Magang 2 itu saya penilaiannya dari orang-orang terdekat. Pertama WKS kurikulum, yang kedua WKS kesiswaan, yang ketiga siapa itu guru, dan tidak kalah penting satpamnya juga saya minta itu. Nah ini kadang kepala sekolah itu dengan satpam kan mungkin ada kedekatannya enggak. Nah dari hasil observasi melalui angket, wawancara, ditemukan hasil kepala sekolah mentor 2 ini sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, datang paling pagi, pulang paling akhir. Betul itu. Kalau saya minta tanda tangan, siang ke sekolah aja Bu, siang gitu. Semuanya udah pulang, beliaunya belum. Nggak, ini magang 2 Bu, bukan saya. Nah ini nanti yang akan saya adopsi ya. Masalah diselesaikan dengan tenang, tidak ada kemarahan, mampu berbaur dengan warga dan lingkungan sekolah. Tapi kalau saya lihat lingkungannya habis. Lanjut agak cepat. Oke. Simpulannya berikut. Jadi kegiatan rencana proyek kepemimpinan ini mampu menguraikan masalah dengan baik
melalui kegiatan in-house training yang saya laksanakan. Kemudian kegiatan kajian manajerial mampu meningkatkan kemampuan CKS, baik itu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi maupun sosial. Kegiatan peningkatan kompetensi mampu meningkatkan kelemahan CKS dalam hal dimensi kepribadian. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Monggo jika ada yang bertanya saya persilakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipegang aja.